Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Zogar Bianggara dan teman saya Kodrun Nada Munfidah. Yang teman saya satu lagi yaitu Estetika Vidya Pranata. Kami dari kelas 2BD3 Teknik Kimia akan membahas tentang pemecahan masalah, yaitu dalam program mata kuliah Sistem Manajemen Mutu. Dalam pemecahan masalah, kami akan membahas dua hal, yaitu tentang apa sih pemecahan masalah itu sendiri, dan yang kedua tentang pemikiran sistem. Saya memulai dari pengertian problem solving atau pemecahan masalah. Problem solving atau pemecahan masalah adalah kemampuan dalam pemecahan masalah yang diantaranya adalah usaha menemukan urutan yang benar dan alternatif jawaban, sehingga menggerakkan kita agar lebih dekat dengan tujuan kita, juga proses yang dapat membantu seseorang untuk menemukan apa yang mereka inginkan dan bagaimana mencapainya dengan cara yang paling efektif, dengan cara merumuskan masalah, menyusun rencana tindakan, dan melaksanakan tindakan yang mengarah pada penyelesaian masalah. Ada berbagai pola pemecahan masalah yang bisa digunakan. Salah satu dari yang paling sering digunakan terdiri dari serangkaian langkah yang mencakup pengenalan masalah, mencari pilihan, dan melaksanakan kemungkinan solusi. Ada bermanfaat melihat pemecahan masalah sebagai sebuah siklus, karena kadang-kadang sebuah masalah membutuhkan beberapa usaha untuk memecahkannya atau masalahnya berubah. Seperti yang bisa dilihat dari grafik di atas, program pemecahan masalah terdiri dari 4 langkah utama, yaitu yang pertama pencarian fakta, yang kedua pencarian ide atau pemunculan alternatif solusi, yang ketiga pencarian solusi atau evaluasi, yang keempat penerapan dan tindak lanjut solusi. Langkah-langkah dasar pemecahan masalah dapat dilihat di gambar berikut. Sekarang mari kita menggali keempat langkah utama tersebut. Yang pertama adalah pencarian fakta. Tujuan usaha pencarian fakta adalah untuk memasukkan sebanyak mungkin informasi yang bisa dipertanggungjawabkan ke dalam proses pemecahan masalah. Jika langkah ini ditinggalkan, masalah itu akan menjadi semakin sulit dipecahkan. Yang kedua adalah poin pencarian ide. Di tahap ini, intinya adalah memunculkan sebanyak mungkin ide. Cara melakukannya bervariasi, mulai dari menanyakan pendapat orang lain, melalui alat kreativitas terprogram seperti teknik berpikir lateral atau teknik berpikir menyimpang, dan curah gagasan. Yang ketiga yaitu pencarian solusi atau evaluasi. Pencarian solusi memiliki dua bagian. Yang pertama menentukan sebuah solusi, yang kedua mengerjakan solusi tersebut. Memutuskan sebuah solusi yang tampak bisa memecahkan masalah dengan cara terbaik melibatkan pemikiran dan mempertimbangkan tentang semua kemungkinan hasil solusi tersebut. Mengerjakan solusi berarti menemukan dengan jelas bagaimana cara melakukan solusi tersebut. Langkah dasar yang terakhir yaitu penerapan dan tindak lanjut solusi. Setelah kita memilih kemungkinan solusi, kita sudah siap untuk menerapkannya ke dalam tindakan. Kita akan memerlukan energi dan motivasi untuk melakukan ini, karena penerapan solusi membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit. Kita dapat mempersiapkan diri untuk menerapkan solusi dengan merencanakan kapan dan bagaimana kita akan melakukannya. Apakah kita membicarakannya dengan orang lain atau tidak, dan hadiah apa yang kita berikan kepada diri sendiri setelah melakukannya. Selanjutnya yaitu mengenai teknik pengambilan keputusan. Diperlukan skill pengambilan keputusan yang baik, yang tepat waktu, terjadwal, dan matang. Ketika kita mengambil keputusan yang baik, maka kita akan memperoleh kesuksesan. Sedangkan ketika kita mengambil keputusan dengan tidak tepat atau keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang buruk, maka kita akan mendapatkan kegagalan dalam apapun yang kita lakukan. Membuat keputusan terbaik yang paling mungkin berdasarkan informasi yang tersedia akan membuat kita dapat memetakan kemungkinan-kemungkinan konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Yang kedua yaitu kita bisa menentukan pentingnya faktor individu
Yang ketiga, kita bisa memilih tindakan terbaik yang akan dilakukan untuk memenuhi pendekatan rasional dari pemecahan yang kita ambil. Kita bisa menggunakan diagram pemecahan masalah. Jadi di situ kita bisa memetakan alternatif solusi, kita bisa mengetahui potensi keuntungan dan kerugian, di mana kita bisa mendapatkan kelogisan solusi, potensi keuntungan lebih besar daripada potensi kerugian, dan kemungkinan menetapkan solusi menjadi tindakan yang akan kita ambil selanjutnya. Selanjutnya yaitu mengenai pola pemikiran untuk penilaian. Ada 3 poin penting dalam pola pemikiran untuk penilaian ini. Yang pertama yaitu diperlukan pengetahuan dan kemampuan berpikir yang baik. Yang kedua yaitu menggunakan pola struktur. Maksudnya menggunakan pola struktur di sini yaitu kita bisa memetakan atau kita bisa mengetahui struktur-struktur dengan mengamati struktur-struktur yang ada. Yang ketiga yaitu sistem. Dengan kata lain maksudnya di sini tidak berdiri sendiri. Maksudnya adalah tidak berdiri sendiri yaitu merupakan cerminan atau proyeksi tentang struktur dan tentang artikulasi. Maksudnya di sini adalah komponen-komponen dan hubungan dalam struktur yang sedang kita amati. Yang ketiga yaitu teori sistem itu sendiri. Konsep sistem yang pertama adalah sistem itu mempunyai komponen yang sama. Sama maksudnya yaitu setara dan saling berkaitan. Apabila salah satunya dihilangkan, maka akan menyebabkan disintegrasi dalam sistem tersebut. Akan menyebabkan perubahan sistem. Pemahaman konsep sistem itu akan membantu kita dalam mengembangkan tindakan, yang mana tindakan itu saling berkaitan untuk mencapai satu tujuan. Teori sistem itu sendiri adalah pandangan luas yang melebihi masalah teknologi dan terkait dengan pengembangan kerangka kerja teoritis yang sistematis untuk menjelaskan hubungan umum dunia. Teori sistem juga mempunyai pengertian lain. Yang kedua yaitu pengelompokan objek atau proses yang saling terkait dan terdiri dari subsistem, interaksi antar sistem dan subsistem yang dijelaskan dalam istilah input, output, dan umpan balik. Urutan sistem dari tingkat yang rendah yaitu hierarki menjadi subsistem, subsistem menjadi sistem, dan sistem menjadi lingkungan. Sistem memiliki struktur yang formal dan mempunyai batasan fungsional yang pasti. Sistem dikatakan ada ketika memiliki satu tujuan. Untuk mencapai satu tujuan yang ada itu diperlukan elemen-elemen pendukung. Maksudnya elemen pendukung di sini yaitu adalah subsistem. Jadi subsistem adalah bentukan dari hierarki, subsistem membentuk sistem, dan sistem sendiri membentuk lingkungan. Jadi ketika ada subsistem, ada hierarki, itu ada sistem di dalam sistem, namun sistem-sistem yang sebagai sistem-sistem kecil, pola pemikiran yang kecil-kecil yang bisa mendukung tujuan dari sistem yang lebih besar. Tujuan pendekatan sistem adalah untuk mengoptimalkan hasil dengan tepat. Sistem yang pantas diteliti yaitu sistem yang mempunyai hubungan antara sistem dan lingkungannya. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu pendekatan sistem, di mana pendekatan sistem ini ada 2 hal yang muncul secara bersamaan, yaitu salah satunya pendekatan sistem sebagai sikap dasar pemikiran untuk menyelesaikan masalah, di mana pendekatan sistem ini menekankan pada elemen dan komponennya, sehingga dapat didefinisikan sebagai suatu gugus dari elemen yang terorganisasi untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran tertentu, di mana tujuan atau sasaran ini dapat berupa keberhasilan dalam suatu organisasi atau tujuan menyelesaikan masalah tertentu. Nah, yang kedua yaitu pendekatan sistem sebagai metodologi yang dilahirkan dengan pengaturan sistem untuk desain, instalasi, dan sistem kendali. Di mana pendekatan sistem ini lebih menekankan pada prosedur atau metodologi yang digunakan untuk
dalam suatu sistem tersebut. Nah, sehingga dapat didefinisikan sebagai suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan sasaran tertentu atau tujuan tertentu. Nah, poin selanjutnya yaitu tahapan pendekatan sistem. Dalam hal ini terdapat 4 tahapan yang satu sama lain itu saling terhubung. Nah, yang pertama adalah analisis. Analisis sistem adalah proses menentukan tujuan sebuah proyek. Umumnya, sebuah proyek ini dibuat untuk memecahkan masalah tertentu, tetapi seringkali masalah tersebut perlu didefinisikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu desain. Di sini kita perlu menyusun data yang diperlukan untuk menentukan sebuah proyek yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang terlihat. Tapi kita juga harus menentukan sistemnya, lingkungan di mana proses tersebut akan beroperasi. Nah, selanjutnya instalasi atau implementasi. Dalam implementasinya, pendekatan sistem dapat dilakukan dengan menggunakan komputer atau tidak menggunakan komputer. Tapi dalam hal ini, menggunakan komputer akan sangat berpengaruh dan memudahkan penggunaan model dan teknis simulasi terutama dalam menghadapi masalah yang cukup luas dan kompleks. Sehingga masalah ini dapat diatur dengan baik. Tahapan selanjutnya yaitu manajemen. Tahapan manajemen ini memiliki beberapa yang melibatkan perencanaan, kontrol, dan evaluasi. Yang pertama, sebuah keputusan dibuat untuk menciptakan sebuah sistem. Selanjutnya, sistem itu harus dirancang, yaitu komponen harus diatur dalam beberapa kombinasi untuk menghasilkan tujuan yang diinginkan. Memerlukan informasi untuk menentukan cara yang tepat dan benar untuk mengatur sehingga dapat mencapai tujuannya. Dalam bentuk yang lebih maju, sistem akan mencangkup beberapa kontrol. Tujuannya adalah untuk mengontrol semua variabel sehingga sistem akan cenderung stabil. Review dan evaluasi akan terjadi secara berkala selama siklus hidup sistem itu berlangsung. Nah, informasi untuk proses review dan evaluasi sering dikumpulkan sebagai data kontrol untuk operasi. Nah, poin selanjutnya yaitu struktur sistem, di mana ide dasar struktur adalah untuk menunjukkan pengaruh yang dimiliki oleh suatu hal pada hal lainnya, yaitu bagaimana suatu hal mempengaruhi hal lain untuk berubah. Salah satu cara untuk menggambarkan hubungan ini adalah dengan 2 bentuk hubungan lingkaran. Nah, 2 hubungan lingkaran ini yaitu lingkaran yang memperkuat dan lingkaran yang menyeimbangkan. Di mana lingkaran yang memperkuat adalah lingkaran yang interaksinya merupakan tindakan yang ditambahkan pada tindakan lain. Situasi apapun di mana tindakan menciptakan hasil yang mendorong lebih banyak lagi tindakan yang sama adalah gambar lingkaran yang memperkuat. Contohnya adalah pertumbuhan dan penurunan jumlah populasi. Kemudian sistem akun tabungan yang biasa dan sebagainya. Kemudian lingkaran yang menyeimbangkan, di mana keadaan yang diinginkan berinteraksi dengan keadaan sekarang, sehingga menimbulkan celah. Contohnya, salah satunya yaitu mengembangkan kemampuan, membangun sesuatu, dan memperbaiki sesuatu. Poin selanjutnya yaitu pendekatan sistem untuk pemecahan masalah, di mana di sini ada beberapa tahapan cara untuk memecahkan masalah, yaitu yang pertama adalah definisi masalah. Definisi masalah yang kita pakai ini akan
mempengaruhi solusi yang kita tentukan, bahkan mungkin menentukan solusi tersebut. Nah, definisi masalah ditentukan dengan tujuan. Jika kita mengingat berbagai tujuan, kita akan bisa melihat situasi yang sama dengan cara yang berbeda. Maka, untuk mengidentifikasi masalah, kita harus mengidentifikasi tujuan kita. Situasi adalah kondisi sekitar atau kondisi lingkungan. Kita harus memahami situasi seobjektif mungkin. Tanpa memandang situasi seobjektif mungkin, masalah kita akan berpandang sempit karena pemecahan masalah memandangnya dengan prasangka. Kemudian masalah adalah bagian dari situasi yang tidak menyadari tujuannya, di mana penyebab adalah apa yang menimbulkan masalah. Dengan kata lain, penyebab adalah fakta yang lebih spesifik yang menimbulkan masalah. Penyebab yang bisa dipecahkan. Penyebab yang bisa dipecahkan adalah bagian dari penyebab saat kita memecahkan masalah. Kita harus fokus pada penyebab yang bisa dipecahkan. Menemukan penyebab yang bisa dipecahkan adalah langkah penting lain dalam pemecahan masalah. Isu adalah ekspresi berlawanan dari sebuah masalah. Kemudian solusi. Solusi adalah tindakan khusus untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, terdapat sistem pola dasar. Sistem pola dasar ini dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an dengan memetakan siklus sebab, akibat, dan permodelan komputer yang kompleks. Demikian pemaparan hasil diskusi kami tentang pemecahan masalah. Terima kasih telah menonton video kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.